Shalom umat Allah ini berkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan cinta dan kasih sayangnya. Kita percaya Tuhan selalu baik, menolong dan memberkati kita. Diberkati family kita, diberkati bisnis kita, diberkati ministry kita, diberkati kesehatan kita, diberkati society atau masyarakat di mana kita tinggal. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita terbantu untuk semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kemungkinan untuk hidup kehilangan arah, patah semangat, bahkan menjadi lemah sangat dimungkinkan. Suatu keadaan yang dapat dikatakan hampir sama dengan pergumulan Daud di Gua Adulam. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema When your life is alone like living in the Adullam cave. Ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adulam. Teks utama menggunakan 1 Samuel 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan ia melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengarkan hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Khotbah ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adulam merupakan khotbah 2 seri. Ini merupakan seri pertama dengan mengambil teks dari 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A dan B. Ada hal yang penting yang perlu kita ketahui ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam Gua Adulam. Yang pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A berkata, "Lalu Daud pergi dari sana." Dari pergi yang dimaksudkan pergi dari kota Gad untuk bersembunyi. Jadi Daud pergi ke kota Gad untuk bersembunyi. Dalam pasal sebelumnya, Daud diceritakan dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Awalnya Daud lari ke rumah, dikejar. Dari rumah lari ke nabi besar Samuel, dikejar juga. Nabi Samuel mengajak Daud untuk melarikan diri ke tempat yang lain.
Akhirnya Daud lari ke daerah musuh Israel, yaitu Gad, tempat Raja Akhis berkuasa saat itu. 1 Samuel 21 menuliskan Daud yang begitu ketakutan karena dikejar-kejar untuk dibunuh, sampai dia mengambil satu keputusan untuk menolong dirinya, berpura-pura gila supaya aman. Jadi karena takut, Daud berpura-pura gila. Ini merupakan salah satu titik terendah dalam kehidupan Daud. Daud akhirnya berlari ke Gua Adulam. Dan di dalam Gua Adulam inilah mungkin Daud menyadari bahwa dia kehilangan semuanya, termasuk keluarganya. Kita juga terkadang lari, bersembunyi, mencari tempat perlindungan aman atas setiap masalah yang kita hadapi sendiri. Waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Yang kedua, sendiri. Waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. 1 Samuel 22 ayat 1 bagian B berkata, melarikan diri ke Gua Adulam. Maksudnya Daud lari ke Gua Adulam. Tuhan memakai tempat seperti gua, padang gurun, atau apalah yang dia inginkan. Tapi dalam teks ini secara khusus Daud ke gua. Dan itu cara Tuhan untuk memulihkan hambanya Daud. Keadaan Daud menjadi silent and scary, diam dan menakutkan. Namun Tuhan menuntun Daud place to place for divine rendezvous. Dari satu tempat ke tempat pertemuan ilahi. Ini menarik untuk kita perhatikan, saudara. Karena di Gua Adulam lah Daud mendapatkan kekuatan. Di Gua Adulam lah Daud mendapatkan ketenangan. Di Gua Adulam lah Daud bertemu Tuhan. Daud bertemu Tuhan secara pribadi di Gua Adulam. Tuhan bisa memakai masalah-masalah ataupun tempat-tempat yang menakutkan di satu tempat kesendirian. Tapi di tempat itulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tempat yang sunyi itu, di Gua Adulam itu, diubah menjadi a place for divine rendezvous. Suatu tempat pertemuan dengan Sang Ilahi. Atau a place for encounter with God. For meeting with God. Tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Satu pertemuan atau meeting dengan Allah di tempat yang sunyi, yaitu Gua Adulam. Daud ketika lari ke Gua Adulam, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Yahweh-nya. Bagaimana kita tahu bahwa Daud bertemu secara pribadi dengan Tuhan di Gua Adulam? Perhatikan Mazmur 142. Daud mencurahkan kesusahannya kepada Tuhan. Dan dia menguatkan. Artinya Allah menguatkan Daud. Daud banyak menulis Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindungan. Karena di tempat itulah Daud menemukan Tuhan atau bertemu Tuhan.
Daud merasa sendiri dan tidak ada tempat bersembunyi ketika hidup di gua. Di gua Adulam, Daud makin menyadari kehilangan banyak hal. He has lost everything. Dia telah kehilangan segala-galanya. Bahkan orang tuanya pun harus dititipkan. Tidak ada lagi predikat sebagai pahlawan yang melekat, yang dielu-elukan kepada diri Daud. Daud dalam pelarian. Ia menjadi wanted atau DPO, menjadi daftar pencarian orang. Yang dicari wanted nomor 1, DPO nomor 1 dalam pemerintahan Saul. Daud takut, lari ke gua Adulam di daerah Gad, tempat musuhnya sendiri, tempatnya orang Filistin. Dalam kehilangan dan kesendirian hidup seperti di gua, kita bisa bertemu Tuhan. Kita bisa menemukan Allah untuk melakukan hubungan yang lebih personal. Pertemuan Daud dengan Tuhan di gua Adulam dijelaskan dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Daud bertemu Tuhan sendiri. Dia memikirkan kebesarannya. Dan itu yang terjadi pada diri Daud. Daud harus sendiri untuk bertemu Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Gunung batu yang menjadi tempat perlindungannya. Orang yang berharap padanya tidak akan pernah dikecewakan seperti Daud. Di gua Adulam, Daud menemukan relasi pribadi dengan Allah. Ia mendapatkan kekuatan dari Allah. Ingat, dalam kehilangan, Daud mendapatkan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa atau bertemu kepada Musa di tempat terpencil di padang gurun. Nabi Elia saat melarikan diri dibawa ke tempat sunyi. Dan Tuhan berbicara padanya. Yusuf bertemu dengan Tuhan di dalam penjara. Tuhan menyatakan dirinya dan mujizatnya pada Daniel di dalam kuasinya. Ingat baik-baik. Dalam situasi kondisi yang berat sekalipun, Tuhan ada bersama dan tidak meninggalkan. In the midst of your loss, you'll find God personally. Di tengah-tengah Anda yang terhilang, Anda menemukan Tuhan secara pribadi. In the midst of your loss, you'll find God personally. Ingat baik-baik. Di tengah-tengah Anda yang terhilang, Anda menemukan Tuhan secara pribadi.
Sebelum Tuhan mengubah menyelesaikan masalahmu, Ia mengubah membereskan hatimu. Tuhan menyelesaikan masalah terlalu mudah, karena Dia Allah Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, Dia Maha Tahu. Namun hati yang berubah untuk terpikat mengasihinya, bergantung total atau percaya padanya, dan taat padanya, kadangkala perlu waktu yang lama. Di Gua Adulam, Daud tidak ada pilihan kecuali membereskan, membenahi hatinya dengan kekuatan Allah. Tuhan memakai tempat-tempat yang berbahaya, tempat yang sunyi, kondisi kesendirian, supaya orang bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam konteks ini, Tuhan memakai tempat musuhnya untuk memulihkan Daud. No one is like him. No one can walk like him. Praise the Lord for his mighty and amazing work. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang bisa bekerja seperti Dia. Puji Tuhan atas karyanya yang luar biasa dan menakjubkan. Tuhan ingin mengubah Musa. Ia dibawa ke Midian. Tuhan ingin mengubah Elia ketika ia melarikan diri ke padang gurun. Yusuf bertemu Tuhan ketika dia di penjara. Daniel di gua singa mengalami mujizat. Sadrak, Mesak, Abednego di tempat perapian yang menyala mengalami mujizat Tuhan. Paulus dan Silas di penjara dengan kaki yang terpasung, tetapi mujizat terjadi dan gereja Filipi makin berkembang. Yohanes di Pulau Patmos dibuang. Ia mendapatkan penglihatan di sana tentang Yesus Kristus. Yesus sendiri berada di padang gurun selama 40 hari untuk berdoa puasa. Tapi dibuktikan cobaan dari iblis untuk totalitas hidupnya dikalahkan oleh Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adulam, menurut 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A dan B menyatakan dua hal utama. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Kedua, sendiri waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.